Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Dumateng panjenenganipun Mbak Dini Wardani selaku host RRI Pro 4 Surabaya ingkang kawula hormati. Dumateng Cak Ning ten pundi mawon kita hormati. Sepindah monggo kita tansah muji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringi pinten-pinten kenikmatan dumateng kita, salah tunggalipun nikmat iman lan Islam, sehingga kita tasih saged siaran di radio RRI boten wonten alangan punapa-punapa. Shalawat saha salam mugia katur dening Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mriki kula badhe nerangaken awali dengan bismillah. Yakni ingkang kita hormati, mengawali sesuatu dengan bismillah tentu terlihat sederhana untuk diucapkan, namun tanpa kita sadari masih banyak orang-orang muslim yang kerap sekali melupakan kalimat tersebut, baik secara tidak sengaja maupun disengaja. Ada sebuah hadis yang dituturkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang dikeluarkan Ibnu Hibban dan para ulama hadis yang lain, dan dihasankan oleh sebagian para ulama lain, Syekh Abdul Aziz bin Ba'as rahimahumullah. Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan sebuah konsep kepada kita. Beliau menuturkan, kullu amrin bibalin la yubda'u fihi bismillahi fahuwa abtar. Setiap perkara positif yang tidak diawali dengan bismillah, maka perkara itu terputus dari keberkahan. Hadis ini mengajarkan kita agar selalu memulai aktivitas kita, pekerjaan-pekerjaan kita dengan menyebut bismillah. Perlu kita garis bawahi pekerjaan-pekerjaan positif. Jangan sampai di antara kita ketika ingin minum khamr lalu baca bismillah. Lalu ketika ia ingin berzinah dengan seorang wanita atau dengan laki-laki, ia mengucapkan bismillah agar berkah zinanya. Ini hal yang keliru. Nabi katakan, kullu amrin dibalin. Setiap aktivitas yang positif, marilah kita awali dengan bismillah. Maka kita akan dapat keberkahan. Saat kita mau menyapu rumah, kita awali dengan bismillah. Saat kita mencuci piring, ucapkan bismillah. Saat kita mengepel lantai, ucapkan bismillah. Saat kita mau cuci mobil, baca bismillah. Ketika ingin melakukan aktivitas, ucapkan bismillah. Maka insya Allah kegiatan itu akan berkah. Apa itu berkah? Kata Imam Ibnu Qayyim, berkah itu adalah mendapatkan kebaikan yang banyak dengan usaha yang minim. Ya, ketika kita mengucapkan bismillah pada saat kita mengerjakan pekerjaan rumah, maka insya Allah di balik itu Allah memberikan kebaikan demi kebaikan. Saat kita menyetir mobil mengucapkan bismillah, maka insya Allah perjalanan kita akan berujung pada kebaikan demi kebaikan. Pada saat kita berbicara dengan orang, berdiskusi,
atau memulai rapat lalu kita baca bismillah, maka insya Allah rapat itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau kita tidak baca bismillah, maka keberkahan itu akan pudar, perlahan demi perlahan akan sirna dan akan sirna dari kita. Yakni yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa rahasianya? Ternyata rahasianya bahwa bismillah adalah simbol ketergantungan seorang hamba kepada Allah. Bismillah adalah salah satu simbol ketawakalan kita. Kenapa pada saat mengucapkan bismillah, maka kita baru saja meminta ketenangan kepada Allah. Karena ba yang dikasro di awal bismillah itu artinya ba isti'anah. Isti'anah artinya meminta pertolongan kepada Allah. Jadi makna ketika saya dan Anda mengucapkan bismillah adalah aku meminta pertolongan kepada Allah dan menyebut namanya. Itulah makna yang dalam, bukan hanya sebatas dengan menyebut nama Allah. Namun makna yang mendalam, aku meminta kepada Allah dengan menyebut nama Allah. Jadi ketika sebelum beraktivitas, sebelum makan lalu kita membaca bismillah. Artinya aku meminta pertolongan kepada Allah dengan menyebut namanya agar Allah memudahkan aku dalam mengunyah makanan tersebut. Dalam proses menelan dan mencerna di dalam tubuh kita, kita akui ketidaksanggupan kita untuk mengerjakan sebuah aktivitas seorang diri. Kita baru saja mengakui bahwa kita tidak akan berhasil melakukan pekerjaan walaupun itu sederhana seorang diri. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apa yang terjadi ketika seseorang benar-benar meresapi ucapan bismillah? Yakni yang berbahagia. Saudaraku, dia baru saja bertawakal kepada Allah. Dan Allah berfirman tentang orang-orang yang bertawakal. Orang-orang yang menggantungkan dirinya kepada Allah. Dalam surat At-Tolak ayat 3, "Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh." Artinya, barang siapa yang bertawakal kepada Allah dan barang siapa yang bergantung kepada Allah, maka Allah akan selesaikan urusannya. Allah akan selesaikan masalahnya. Ingat Allah berfirman dalam surat Ghafir ayat 60, "Ud'uni istajib lakum." Artinya, mintalah kepadaku, aku akan kabulkan. Maka ketika kita awali setiap aktivitas kita, ketika kita masuk rumah kita, ucapkan bismillah. Lalu ketika keluar rumah kita, ucapkan bismillah. Maka kita minta pertolongan kepada Allah agar menyelesaikan urusan di dalam rumah kita. Ketika kita berinteraksi dengan suami atau suami dengan istri, ketika kita berbicara dan berkomunikasi dengan anak-anak atau anak dengan orang tuanya, hadirin, kesalahan sedikit aja itu bisa berakhir prahara. Rumah tangga jangan sombong. Bukankah banyak masalah justru dari rumah? Kita minta pertolongan kepada Allah. Ucapkan bismillah ketika masuk rumah. Atau bisa ketika keluar rumah.
Karena ketika kita keluar rumah, kita akan berhadapan dengan banyak kejahatan yang akan menghantui setiap aktivitas kita. Minta pertolongan kepada Allah. Tunjukkan mungkin tidak akan bisa menyelesaikan setiap pekerjaan kita. Setiap masalah di luar kita, setiap masalah di luar ketika berhadapan dengan orang-orang yang punya niat buruk, kecuali pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang ketergantungan akan selalu meminta dan meminta. Seorang anak ketergantungan dengan orang tuanya dalam masalah finansial atau masalah keuangan, maka dikit-dikit minta ayahnya, dikit-dikit minta ibunya. Begitu juga seorang hamba yang ketergantungan dengan Allah, maka setiap memulai aktivitas akan meminta tolong sama Allah, minta tolong kepada Allah, dan dia akan terus meminta tolong kepada Allah. Dan itu terkumpul dalam sebuah untaian kalimat yang bernama Bismillah. Mulai saat ini, awali setiap pekerjaan positif kita, walaupun hal-hal itu sepele dan kecil. Dengan Bismillah, tunjukkan hal yang sepele pun, kalau kita mengandalkan diri kita tidak akan berhasil. Dan ingat, kalau kita terbiasa meminta pertolongan kepada Allah, saat kita mengerjakan perkara-perkara sepele, seperti membersihkan rumah, lalu nyapu, ngepel, cuci piring, atau menyetir mobil, atau mau jogging tiap hari, tiap pagi hari, mari kita akan meminta kepada Allah pada masalah-masalah besar. Sesuatu hal yang besar diawali dari hal-hal kecil. Sekian pemaparan dari kami. Selanjutnya kami serahkan ke Mbak Dini selaku host pagi ini. Terima kasih. Matur nuwun.